Aku dan teman-teman, kita semua ini kan harusnya nggak ada di sini, nggak layak hidup gitu. Karena manusia udah jatuh dalam dosa. Tapi kita akhirnya bisa ada karena Tuhan Yesus sudah mati gitu. Karena Tuhan Yesus mati, harusnya kita juga ikut mati dong. Tapi enggak kan? Kita diberi kesempatan hidup. Fairnya ketika kita diberi kesempatan untuk hidup, harusnya kita hanya hidup untuk si pemberi kehidupan ini. Fairnya begitu. Tapi standar ini itu seolah-olah bahkan pada prakteknya itu udah orang lupakan gitu. Dan teman-teman bisa lihat semakin sedikit orang mendengar bahkan mengajak gitu teman-temannya, keluarganya untuk untuk mengarah ke sini, untuk mengarah kepada perjuangan seperti Tuhan Yesus. Yang ada apa? Yang ada masing-masing orang, masing-masing pribadi merasa berhak punya perjuangannya sendiri. Even itu terlihat terbungkus dengan kegiatan yang rohani. Kenapa? Kenapa sih Kak kita harus bahas ini? Ya, karena ini menyangkut apa yang akan kita tuai di kemudian hari. Bukan cuma hari di bumi, tapi hari kita sampai di kekekalan, teman-teman. Ada perasaan apa ya? Ada perasaan eh, pesimis gitu. Kalau dibilang mengikut apa yang Tuhan Yesus perjuangkan selama dia hidup di bumi. Tapi ketika menyadari bahwa dia itu 100% manusia, dia itu disamakan dengan kita. Dan dia sudah berhasil. Dan dia berkata, aku mau kamu juga berhasil. Berarti betapa sebelum kita menyadari, sebelum kita pun mengikut dia, sampai sekarang kita tahu kebenaran. Potensi itu Tuhan kasih ke kita gitu. Tapi karena kodrat dosa yang masih ada di dalam diri kita, itu yang membuat kita sangat sulit gitu untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Terus gimana? Gimana dong dengan kodrat dosa yang ada di diri kita ini? Ternyata Allah Bapa tidak kehabisan cara dan ide untuk tetap bawa kita ke rancangannya semula. Yang tadi itu, rancangan bahwa ciptaan-ciptaan ini tuh harus menjadi seperti putra tunggalnya itu. Oleh karena itu kita disebut Allah Bapa mau kita menjadi saudara-saudara sulungnya Tuhan Yesus. Saudara-saudaranya, saudara-saudara sulung. Tapi itu nggak bisa otomatis kan. Karena teman-teman yang sungguh-sungguh belajar dan berjuang pasti bisa merasakan yang namanya kelelahan, yang namanya kejenuhan dalam menanggalkan, dalam melawan apa yang menjadi kehendak diri kita sendiri gitu. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kamu mau punya nyawa, kalau kamu punya hidup, kamu harus kehilangan nyawa. Kalau kamu pengen punya nyawa, kamu harus kehilangan nyawa. Ini ini satu lawan satu, teman-teman. Nyawa harus diganti dengan nyawa loh. Kamu mau punya hidup kekal nih, kamu harus kasih hidupmu ketika di bumi ini gitu. Sadar nggak kita gitu?
betapa sebegininya ini perjuangan yang harus kita lalui. Jadi kalau ada orang Kristen yang merasa hidupnya enteng-enteng dan tenang-tenang aja selama dia hidup di bumi, berarti dia nggak tahu tujuan atau perjuangannya di bumi itu harus seperti apa. Berarti dia belum mengerti betul kehadirannya di muka bumi ini untuk apa. Yang bisa juga berarti dia punya perjuangan sendiri. Yang Alkitab katakan, ya dia berhutang kepada dunia. Dia berhutang merasa nggak fulfill kalau apa yang menjadi standar dunia belum dicapai. Itu orang-orang yang berhutang sama dunia gitu. Dan kita pun juga mengakui kita masih sering kali gitu. Bahkan sampai sekarang ada hal-hal yang kita ngerasa kalau nggak kayak gini, kita jadi ngerasa kurang. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita merasa seperti itu gitu? Apakah dengan aku memperkarakan satu hal ini yang Tuhan juga perjuangkan ketika dia hidup gitu. Contohnya dalam pelayanan. Kenapa aku harus merasa sakit hati ketika direndahkan? Kenapa aku harus merasa kecewa? Kenapa aku harus merasa kurang? Nah, hal-hal yang menguras pikiran kita, perasaan kita, ternyata setelah aku mempelajari kebenaran yang selama ini dalam hal ini, aku mengakui aku hidup dalam kebodohan gitu. Menikmati perasaan yang negatif, menyimpan kemarahan, menyimpan kekesalan, even itu nggak termanifestasi secara perbuatan. Tapi itu tuh semacam sampah yang terus ditumpuk dan akhirnya pasti suatu saat termanifestasi. Nah, ini kodrat dosa yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Yang ketika kita omongin, ayo kita harus lawan apa yang menjadi kehendak diri kita. Kita harus lawan ketika daging kita menuntut untuk dipuaskan. Kita tolak. Itu ternyata pada saat kita mendapatkan impuls-impuls seperti itu, nggak mudah. Nggak, nggak mudah untuk bilang langsung enggak. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya terus belajar. Belajar dan berjuang. Orang yang berhenti belajar, berarti dia udah merasa puas. Dalam hal ini, apa sih yang harus kita pelajari? Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber hikmat. Firman Tuhan itulah yang bisa menguduskan kita. Menguduskan dalam arti apa? Pikiran kita dicerahi, teman-teman. Firman Tuhan versus hikmat-hikmat dunia dari motivator, dari siapapun yang paling hebat. Nggak ada yang bisa kalahin ketika Roh Kudus kasih pemahaman langsung kepada kita. Percaya, teman-teman. Tapi itu juga nggak didapatkan dengan murahan. Ketika orang betul-betul berharap dan mencari dan bertanya kepada Tuhan, nggak mungkin Tuhan nggak jawab. Seringkali kitanya yang nggak peka. Dan yang menjadi pembatas, yang menjadi pemisah kita nggak peka adalah ya dosa-dosa kita, kata Alkitab. Jadi malam ini aku mau remind kembali ke aku dan ke teman-teman gitu. Salah satu faktor kita nggak seperjuangan itu ya kita nggak rindu untuk ketemu Tuhan. Ya karena kita nggak seperjuangan. Kita seperjuangannya sama anak-anak dunia gitu. Oleh karena itu kita ketagihan kan kadang melakukan hal-hal yang kita udah tahu ini salah gitu. Ini gak bener nih. Nah begitulah
segitunya gitu. Kodrat dosa dalam diri kita yang memang udah tercemar. Tapi balik lagi yang aku bilang, bahwa Allah Bapa selama kita hidup. Dan itu yang membuat pengertianku terbuka gitu ya. That's why nak, gitu. Kamu ada di dunia ini. Di dunia yang tidak ideal ini, yang isinya 1001 macam masalah. Alasannya apa gitu? Ketika ada masalah lagi datang, masalah lagi datang, masalah. Belum selesai satu, satu lagi. Ternyata tahu nggak? Itu Allah Bapa izinkan untuk kita bisa seperjuangan. Untuk kita nggak punya perjuangan sendiri loh. Karena untuk merubah fokus kita dari perjuangan sendiri, perjuangan untuk memenuhi apa yang kodrat dosa, apa yang pikiran-pikiran manusia kita ini mau, itu medianya adalah pengalaman hidup, teman-teman. Nggak ada lain. Firman Tuhan merubah mindset kita. Tapi nggak cukup hanya ketika itu ada di pikiran. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan berbagai kejadian yang menjadi medianya, yang dimana firman Tuhan yang kita dengar di home, di gereja, itu seperti dimatangkan gitu. Sampai tubuh kita nih merekam, oh ini ya namanya penyangkalan diri ya. Kalau enggak kita cuma tahu di sini tentang penyangkalan diri. Kalau aku coba tanya sama teman-teman, apa sih penyangkalan diri itu gitu. Karena Tuhan bilang yang mau ikut aku, kamu harus menyangkal dirimu. Dan bukan menyangkal dirimu 1-2 kali. Menyangkal dirimu setiap hari. Bayangin. Setiap hari. Berarti memang hari-hari yang Tuhan berikan selama kita bernafas ini, itu media kita untuk melunturkan, untuk meluruhkan, untuk melawan kodrat dosa itu. Jadi jangan lagi kita berpikir satu hari itu bisa kita lewati dengan santai. Enggak. Ketika kita bangun di pagi hari, agenda kita ini, kodrat dosa yang mana ini yang Tuhan mau aku belajar lepaskan hari ini. Dengan kita punya agenda begitu teman-teman tiap hari, kita ngerasa hari-hari kita itu jadi apa ya, lebih bermakna. Kita akan jauh dari pemikiran aku mau mengakhiri hidup karena aku gak terima dengan keadaanku. Pasti enggak. Pasti enggak. Karena setiap hari itu jadi berharga. Di dalamnya Tuhan titipin lesson-lesson, pelajaran-pelajaran buat Sela. Hari ini kerendahan hati ya. Buat Yudi, hari ini kesabaran ya. Buat Yobel, hari ini belas kasih ya. Gitu loh teman-teman. Dan ini orang hilang gitu. Seakan-akan hari lewat, ya lewat aja. Padahal enggak loh. Dan ketika kita di pengadilan Tuhan nanti, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ketika Tuhan tanya kita, kamu bawa apa nak? Kamu bawa apa di hadapanku gitu. Kita bisa bilang, Tuhan, aku bawa ini hati nih. Aku bawa batinku. Yang selama aku hidup, aku meresponi setiap didikanmu. Aku meresponi setiap kejadian yang aku tahu engkau mau ajar aku sesuatu setiap harinya. Aku responi itu. Dan Tuhan bisa lihat, wah, wah, ada wajah putraku di dalam dirimu gitu. Bukan wajah fisik, tapi wajah batin. Hatimu itu seperti hati putraku. Dan itu adalah yang harusnya jadi apa ya? Pengharapan. Pengharapan yang menghidupkan gitu, teman-teman. Pengharapan yang menghidupkan kita
selama kita menghadapi persoalan yang berat di bumi. Tapi ketika kita ingat pengharapan satu ini, kalau kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, dan semua orang akan mendapat apa hasil dari perbuatannya selama di bumi, kita jadi takut. Kita jadi takut benar-benar hidup di bumi. Bukan takut sama apa yang bisa membinasakan tubuh kita, gitu. Tapi takut sama siapa yang bisa membinasakan jiwa. Siapa yang bisa membinasakan tubuh maupun jiwa kita kekekalan, yaitu kepada Tuhan saja. Dan ini yang membuat kita menjadi, wah, pemberani gitu. Gak percaya teman-teman. Aku juga gak percaya awalnya. Tapi dalam kebodohan, dalam ketulusan, dalam keseriusan, dalam ketekunan, Tuhan walaupun aku gak ngerti, aku mau praktekin firman ini. Seringkali dalam perjuangan, sekarang kalau kita udah ngomong perjuangan kita satu-satunya untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan selama di bumi. Dalam perjuangan kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, dalam perjuangan hidup seorang Teresia, aku semakin melihat kodrat dosa itu. Dan aku mau sampaikan ke teman-teman, jangan anggap remeh dosa. Seringkali kita nih merasa sudah kuat, karena kita mungkin merasa, ya aku leader, ini nggak nyinggung siapa-siapa ya. Atau kita ngerasa aku sudah sering berdoa, sehingga ketika ada impuls, ada kesempatan, ada momentum, kita mau icip-icip yang namanya dosa. Dan satu kali kita coba, kita merasa mungkin, wah, gak apa-apa tuh, gak ada sesuatu yang terjadi. Gue juga masih bisa berdoa, gue masih bisa bikin pujian, gue masih bisa khotbah. Hati-hati. Alkitab katakan, upah dosa maut. Kita gak mau percaya dengan hal itu, dan kita terus icip-icip dan berenang-berenang di dalam dosa. Kalau aku bilang dosa, bahas sama teman-teman home. Ini bukan lagi suatu kejahatan moral gitu, mencuri, berzina dan lain-lain. Tapi ini menyangkut dari apa yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Karena pengertian dosa itu adalah meleset, teman-teman. Meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya Tuhan mau kita arahnya ini, terus kita begini, ini udah dosa. Tentu dengan umur kerohanian kita masing-masing, Tuhan maha bijaksana. Dia hakim yang sangat adil. Kalau manusia bisa salah nilai, salah lihat, Tuhan gak mungkin. Tuhan dengan kemuliaan, kesucian, kemahakuasaannya, dia hakim yang adil. Dan suatu saat semua kita ini akan dihakimi. Jadi jangan compare diri kita sama orang-orang yang di luar sana yang kita ngerasa akhirnya I'm better. Our community itu better dari komunitas yang sana. Tunggu. Kita punya standar masing-masing di hadapan Tuhan. Makin banyak kita diberi, makin banyak kita dituntut. Makin banyak kita mengerti kebenaran, makin banyak pula yang harus kita hidupi. Ini yang menjadi krisis gitu. Setiap Kamis ngumpul di sini. Zoom ini akan close. Dan cuma ada 1 minggu 1 kali, atau 1 minggu 2 kali. Sisanya bagaimana? Apakah sisanya mikirin Tuhan? Dan itu yang kita mau sama-sama terus belajar. Gimana untuk terus memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bukan hanya ketika aku di dalam ruang doa, di dalam komsel, bahkan ketika aku mau khotbah, atau di dalam gereja.
Tapi bawa pikiran Tuhan tuh kemana-mana, di kantor, tempat kerja, waktu ngobrol sama teman, waktu ngobrol sama orang tua. Ini pikiran Tuhan yang harus aku bawa ke pikiran Tuhan yang harus aku kenakan kemanapun aku pergi. Jadi keputusan demi keputusan, pertimbangan kita demi pertimbangan, itu terus kita libatin. Aduh, ini udah pemikiran Tuhan gak ya? Mungkin jadi ribet kehidupan kita. Tapi percaya teman-teman, kalau kita nggak berlatih, kalau kita nggak belajar dari sekarang, kalau kita nggak belajar dan berlatih dari sekarang, kita keteteran. Seperti murid yang harusnya ketika dia kelas 1 SD, dia baru belajar tambah-tambah. Tapi dia nggak sungguh-sungguh belajar, sehingga akhirnya masuk, naik, naik tingkat, naik kelas, harus belajar perkalian. Tapi tambah-tambahnya nggak kuat, karena dia nggak belajar sungguh-sungguh. Keteteran, keteteran. Dan ke depan kita itu pasti banyak kejadian, banyak akan hadapi yang namanya ujian. Teman-teman waktu sekolah aja pasti ngadepin ngadepin berbagai ujian kan. Kalau di sekolah kita masih bisa cheating gitu, nyontek. Ujian ini kita nggak ngerti, ya udahlah, masih ada satu pengharapan gitu, bisa nyontek. Tapi kalau ujian kehidupan, kita one on one sama Tuhan. Mau nyontek gimana? Sekali Tuhan gitu doang. Kalau kita nggak kuat, wah, hilang kita. Kesadaran untuk terus bergantung, memerlukan Tuhan, itu perlu dilatih teman-teman. Dan kita nggak boleh nggak krisis sama satu hal ini. Kalau aku bilang kita harus merasa krisis dengan keadaan kita yang belum mencapai standar apa yang Tuhan inginkan, tidak berarti kita di dunia ini nggak menikmati kebahagiaan. Karena Tuhan sendiri bilang bersukacitalah senantiasa. Tuhan gak bilang kok merataplah senantiasa, enggak. Tuhan bilang bersukacitalah. Berarti kan ada kebahagiaan juga yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan selama kita hidup. Tapi versinya, tapi jenis kebahagiaannya seperti apa? Dan kebahagiaan ini yang akan kita bawa sampai nanti di kekekalan. Kita menuai kebahagiaan yang tidak berujung, teman-teman. Yang mungkin, bukan mungkin ya, yang kalau kita kembali renungin, sekarang kalau kita bilang kita mau ikut, kita mau berjuang, ikuti apa yang firman Tuhan katakan, mengikut jejak Tuhan Yesus, seakan-akan kita menjadi manusia yang gak bebas. Mau kemana, jadi mikirin perasaan Tuhan lagi, kayak pujian tadi gitu. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaan Tuhan terus ku jaga gitu, bukan perasaan manusia. Seakan-akan nggak enak ya gitu, nggak bebas ya hidup. Tapi ingat, itu berbuah manis ketika kita di pengadilan Tuhan dan Tuhan dapati kamu menyangkal dirimu ya. Nyawa itu kebahagiaan, teman-teman. Nyawa itu kebahagiaan. Dalam bahasa aslinya gitu. Suke. Suke itu kebahagiaan. Dan kalau kita masih punya kebahagiaan yang lain, dan kita bisa evaluasi kebahagiaan apa, kerinduan apa yang lebih dari Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu yang kita perkarakan di hadapan Tuhan.
Tuhan tahu kok kita butuh proses. Orang Dia yang ciptakan tubuh kita gitu. Dengan ada namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tapi itu tubuh yang kita bisa evaluasi dari besar kecilnya, sehat enggaknya. Tapi kesehatan batin, kesehatan rohani ini gimana? Gak ada dokternya, ya kan? Cuman satu, Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa kasih tahu. Ini batinmu ini masih sebegini kotornya loh. Ya, serius teman-teman. Orang yang berjuang aja ya. Itu bisa menjadi lemah dan putus asa gitu. Ketika mereka nggak setia. Dan aku sering kali gitu di hadapan Tuhan, wah, kesetiaanku terus Tuhan uji ya. Kadang kita udah merasa setia, kondisinya soalnya A, tapi ketika Tuhan lihat kita, jangan ngerasa puas dulu gitu. Ternyata ada level yang kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang beda, yang belum kita pernah alami sebelumnya. Dan kepercayaan diri itu Tuhan runtuhkan lagi gitu. Enggak, kamu belum bisa dengan kekuatan dan enggak akan pernah bisa. Jangan pernah enggak bergantung. Kamu harus terus bergantung. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun orang, sekaya apapun, enggak ada kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Dan itu masing-masing kita akan dapat suara-suara, pengertian-pengertian, didikan-didikan Tuhan itu ketika kita memaknai setiap hari, teman-teman. Gak bisa 1-2 kali, setiap hari. Selalu baru setiap hari, gitu. Selalu baru setiap hari. Ya, setiap hari itu akan ada apa ya, satu yang fresh dari Tuhan gitu. Kalau memang kita memaknai hidup tuh seperti itu. Kalau kita memaknai bahwa kehidupan ini adalah untuk belajar dan berjuang, bukan untuk santai menikmati kebahagiaan yang Tuhan gak ikut berbahagia, atau menikmati duka, atau memiliki beban, atau memiliki luka yang harusnya kita gak pegang itu gitu. Yang harusnya mungkin yes, kita terluka. Tapi Tuhan udah membalut. Kalau kita mau Tuhan sembuhin ya Tuhan balut. Dengan Roh Kudus, dengan kita dalam hadirat Tuhan. Gak mungkin luka itu dibiarin Tuhan nganga terus gitu. Ibarat bisul, gak mungkin Tuhan biarin bisul itu terus nyut-nyutan. Ya bisul ini bisa dalam arti kemarahan, kekecewaan, dendam, dan lain-lain. Banyak hal yang kita harus pelajari. Butuh kerendah hatian, butuh ketekunan, butuh kesetiaan. Seperti seorang murid di sekolah ya, yang udah tahu akan ada ujian. Tapi dia nggak belajar. Dia pasti kalang kabut. Begitupun juga dengan kita. Ke depan kan banyak ujian pasti. Dengan level, dengan cerita hidup teman-teman semua. Ada aja nanti ujian. Ini tipsnya gitu ya. Yang mau denger ya silahkan. Yang punya pemikiran sendiri juga silahkan. Gimana tipsnya cara ngadepin ujian-ujian itu? Jadilah murid yang mau belajar dan mau berjuang. Kenapa?
Karena Tuhan yang akan jadi guru kita. Tuhan yang akan jadi mentor untuk mendidik kita. Tuhan akan pakai siapapun, Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita dengan yang apa ya, nggak pernah kita pikirkan caranya, Tuhan pasti sediakan. Bagian kita adalah perjuangan, pembelajaran dan perjuangan kita setiap hari bagaimana. Sesuatu yang kita nggak mampu lakukan Tuhan pasti nggak tuntut, udah pasti. Tapi seringkali bukan kita nggak mampu, kita nggak mau. Karena masih punya kesenangan-kesenangan ini. Karena masih punya keinginan-keinginan, punya pikiran-pikiran, konsep-konsep yang nggak sama Tuhan. Dimanapun itu, di kerjaan, di pergaulan, bahkan di komunitas. Dan pikiran manusia itu bahaya sekali. Pikiran manusia yang kita rasa, ya ini sudah baik, ini sudah benar. Bahkan mengklaim itu sebagai ini pimpinan Roh Kudus. Itu harus diuji, teman-teman. Kita mau jadi orang yang terus haus dan lapar akan kebenaran. Jadikan firman Tuhan itu sebagai apa ya? Bukan lagi kita pertimbangkan, gue hari ini baca Alkitab nggak ya? Start dari itu dulu gitu. Gue hari ini berdoa nggak ya? Oh, jangan pertimbangin itu lagi ketika kamu lapar. Kamu nggak mikir lagi toh. Ini ya, gue makan siang nggak ya? Enggak. Karena it your needs gitu. Jadi nggak pakai mikir lagi. Ya karena aku lapar aku makan. Begitupun juga dengan kerohanian, dengan batin kita yang harus terus dirawat, harus terus dikasih makan gitu. Jangan hanya daging secara tubuh jasmani aja karena ini akan binasa. Kemolekan, kecantikan, kegagahan, ketampanan kita semua itu akan luntur luruh seiring dengan usia. Tapi sekarang manusia kan fokusinnya ke sana semua. Bukan berarti kita salah dengan merawat itu. Tubuh kita bait Allah, yes, gitu. Dan kita harus rawat ini sebagaimana Tuhan pimpin kita. Tapi jangan berfokus ke situ. Ada satu hal yang kita akan bawa sampai kekekalan dan orang nggak perhatikan ini dan orang nggak mau rawat ini, bukan nggak mau, nggak tahu harus dirawat caranya seperti apa, bagaimana. Itu manusia batiniah nih yang di dalam, yang manusia lain nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat dan nilai itu nanti di kekekalan, di pengadilan Tuhan. Kita yang udah tahu kebenaran ini akan berpotensi salah nggak? Iya, masih pasti potensi-potensi itu salah. Tapi melalui kesempatan demi kesempatan, ketika kita makin apa ya, bangun hubungan sama Tuhan, bertekun, belajar, semakin kuat pun kita berhasrat untuk memilih Tuhan dalam setiap pilihan-pilihan kita itu. Jadi teman-teman, betapa pentingnya kita punya pikiran seperti pikiran Tuhan. Yudas, tahu ya kisahnya ketika Tuhan mau pergi untuk menyelesaikan misinya gitu. Yudas bilang jangan Tuhan, seolah-olah Yudas ini perhatian, Yudas ini pemikirannya baik karena nggak mau Tuhan celaka gitu. Tapi Tuhan langsung bilang, kamu batu sandungan, nyahlah iblis gitu. Karena kamu mikirin apa yang dipikirkan manusia. Hati-hati dengan pemikiran manusia yang masih dalam kontrol kodrat dosa itu. Kalau kita punya kebiasaan mengabaikan kesalahan, kita mau sama-sama bertobat. Jangan nganggap enteng dosa. Sadari
Ketika kita melakukan kesalahan, ayo cepet-cepet beres-beres. Jangan dibiarin, nanti juga bisa kelar sendiri, nanti juga aku nggak lakuin. No, no, bereskan. Kodrat dosa itu segitu kuatnya, segitu liciknya, segitunya bisa bikin kita tuh ngerasa, ya itu diriku gitu. Itu kepribadianku, ternyata itu manusia lama. Ternyata itu manusia yang harus kita tanggalkan, ganti dengan manusia yang baru. Ayo sama-sama kita belajar terus. Aduh, usia teman-teman masih pasti lebih muda dari aku lah. Aku bisa tebak ini gitu. Dari sejak sekarang. Karena speed dunia itu nggak mungkin diturunkan. Gitu. Jadi kita sendiri juga harus mempercepat speed kita. Dan tahu nggak, cara iblis bekerja itu bukan ngejatohin mereka yang udah nakal. Ngejatohin orang-orang yang ngomong tentang Tuhan, tapi hidupnya nggak bertuhan. Ini yang bahaya. Dan itu yang akan orang-orang yang setengah-setengah yang tadinya mau ikut berlari itu, tapi ngelihat kehidupan orang-orang ini, itu bisa itu bisa jadi pengaruh yang buruk. Ini pressure gitu. Seakan-akan kita akan ditaruh di akuarium dan orang akan lihat kehidupan kita gitu. Lo ngomong terus kan tentang Tuhan, nah gimana hidup lo gitu. Tapi kita nggak punya pilihan. Kita mau jadi kayak Nuh yang teriak sana sini nggak apa-apa dibilang orang gila gitu. Ayo, ayo, meskipun masih muda, ayo bertobat gitu. Ayo tinggalkan manusia lama. Orang bilang lo ngapain sih gitu. Lo ngapain berdoa terus, lo ngapain ke gereja terus. Tapi jangan sampai kehidupan kita nggak berbuah. Oleh karena itu, kita mau sama-sama lagi-lagi, aku ajak kita semua, jangan berhenti belajar. Luangkan waktu, sediakan waktu untuk baca firman Tuhan setiap hari. Komitmenkan apapun yang terjadi, gue harus baca. Berapa pasal. Kalau bisa buat di grup kalian, update atau mau kelompok-kelompok kecil, kalian gimana atur strateginya. Ayo kita belajar bareng. Ayo kita tuntaskan kitab ini. Nggak mungkin ketika kita nggak ngerti, Tuhan nggak kasih pengertian. Mungkin banyak hal yang akan kita nggak paham. Tapi setialah di situ. Gitu. Nggak mungkin nggak ada pengertian dan hikmat yang Tuhan kasih. Dengan zaman yang semakin canggih, dimanapun kita bisa belajar. Nah, setelah kita belajar, Tuhan izinkan kita mengalami ujian agar kita semakin apa ya menjadi emas gitu ya, teruji, kita lulus, kita nggak terhilang, kita nggak keteter. Dan ini yang jadi apa ya, menjadi api dalam komunitas kita, membuat kita rindu untuk kumpul lagi ya, karena kita seperjuangan juga dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus, amin. Sekian Sela sharing dari aku. Kalau ada yang kurang jelas atau selanjutnya aku serahin ke Sela. Ini suaraku jelas, teman-teman. Oke, thank you Kak Tere buat kebenaran firman-Nya di malam ini. Sangat-sangat memberkati dan menguatkan kita. Kak Tere ada waktu? Aman, ada. Okay. Mungkin apa ya? Ada teman-teman yang pengen, yang mau bertanya.
Karena selama ini kan kita kalau bareng Kak Tere kan belum pernah ada sesi tanya jawab. Cuman Oh, waktu pas ikut sama apa Hanju Kak, kan kalau sering ada sesi oh, tanya. iya Jadi iya, kalau ya dari teman-teman ada yang mau bertanya, Kak Tere juga punya waktu. iya iya, silahkan. Kayaknya earphone-nya Stella ada yang agak-agak, tapi masih jelas sih suaranya. Kecil kan? Kak? Bukan, ada kresek-kreseknya. Wait, wait. Boleh boleh, silahkan jika ada. Ini jelas Kak. Ini lebih jelas. Oke, dia tadi pakai headset. Gimana nih dari teman-teman apa ada pertanyaan? Dari Yudi ada? Biasanya Yudi ada sih. Hmm, Halo Yudi. Shalom Kak Tere. Shalom. Ya, terima kasih Kak untuk sharing di malam ini. Sama-sama. Sangat memberkati, khususnya saya secara pribadi juga. Menarik dengan apa yang sudah Kak Tere sharing di malam hari ini tentang belajar dan berjuang. Ya, saya setuju Kak. Memang kita ini sering mengatakan bahwa kita harus belajar, kita harus berjuang, tetapi apa namanya? Kadang masih ada hal yang masih kita genggam, hal yang masih kita tidak mampu deteksi di dalam kehidupan kita, karena memang ya bisa dimengerti karena memang kita masih sementara belajar dan sementara berjuang. Nah, saya tertarik dengan kata-katanya Kak Tere tadi bahwa ada yang masih kita ingin icip-icip. Nah, terkadang di kata icip-icip ini memang saya juga secara pribadi sering mengalami icip-icip ini, Kak. Baik secara emosi, secara dan lain sebagainya. Nah, menurut pengalamannya Kak Tere, ya bagaimana kita mengatasi icip-icip ini, Kak? Okay. Maksudnya terkadang kita nggak bisa deteksi icip karena icip-icip kan cuma kecil, biasanya lewat dari deteksi. Ya, cuman itu aja Kak. Ya, thank you. Oke Yudi, menarik ya. um, iya, kenapa juga tadi aku bilang icip-icip, karena gini, seringkali ketika kita mau, ya kita udah tahu lah, itu bisa berpotensi salah gitu. Ataupun eh, ya kita tahu itu salah. Ya itu tadi aku bilang, karena manusia lama kita itu licik, kita seringkali tuh punya banyak alasan. Kita punya apa ya? Kebenaran-kebenaran yang kita bangun sehingga membenarkan kita untuk melakukan hal itu. Contohnya ya, kita mau negur orang karena kita ngerasa ya dia udah keterlaluan dan dia pantas dan biar dia nggak melukai orang lain lagi. Nah, ini loh yang apa yang seringkali abu-abu. Dosa yang icip-icip itu seringkali yang ada di area abu-abu.
Bukan yang nyolong, wah nyolong udah ketahuan 100%. Tapi yang negor orang, ramah tamah yang berlebihan gitu kan. Karena di dalamnya tuh ada agenda-agenda seringkali. Di mana kita menyadari, kita bahkan gak akan bisa menyadari kalau bukan Roh Kudus yang kasih penerangan dan pencerahan itu, Yudi. Manusia di luar sana yang gak punya Roh Kudus, itu punya hati nurani yang semua manusia itu sama kan, punya ada yang bisa mempertimbangkan, punya moral lah, ini baik, ini jahat gitu. Tapi kalau pikiran perasaan Tuhan hanya bisa dideteksi kalau meleset itu dengan Roh Kudus. Dan itu yang aku bilang tadi, itu udah nyangkut di batin sebenarnya. Tapi tetap manifestasinya ya melibatkan mulut kita, tubuh kita, gitu. Tapi terlihat oleh orang, dia icip-icip dosa nggak kelihatan. Itu kita yang tahu, kita dan Tuhan. Yang aku bilang ini bisa seringkali di dosa yang abu-abu. Kenapa aku bilang negor orang gitu? Karena seringkali butuh hikmat gitu ya untuk ngomong sesuatu ke orang, apalagi mungkin dia memang benar-benar salah. Yes. Kalau kepada orang yang mungkin lebih rendah dari kita, yang kita lihat, ini juga nanti nggak bakalan sakit hati. Yaudah gue marahin aja habis-habisan sekalian. Tapi kalau orang yang bersalah itu orang yang penting, orang yang ibaratnya kaya, orang yang lebih tinggi dari kita. Nah, di situ kita bisa lihat tuh manusia, respon dari manusia kita tuh seperti apa. Gue harus bicara, gue harus menegur ini dengan pikiran Allah nih seperti apa. Nah, di situ ya aku bilang kita harus belajar yang menurut Tuhan benar itu seperti apa. Dan kadang icip-icip itu bisa berulang. Karena kita ngerasa seneng ngelakuin itu. Apa tuh misalkan? Ya banyak. Termasuk ya ngomong kayak gini. Kita tahu kadang kita ceritain suatu hal yang membanggakan. Kita tahu ini Tuhan gak seneng kita ngomongin. Tapi kita terusin. Karena ada kebanggaan di situ. Ada, wah, wah orang jadi tahu. Nah itu tuh kadang. Yang kayak gini-gini tuh nggak bisa dideteksi tanpa adanya Roh Kudus. Ya semua kita sekarang yang ada ini pas ada Roh Kudus kan. Masalahnya kita mau nggak dikasih tahu. Itu sih. Aku sering ngebayangin di hadirat Tuhan itu kan bersih ya. Bersih, kudus. Kalau sungguh-sungguh kita sering datang di hadirat Tuhan itu. Nggak mungkin kamu nggak ngerasa dirimu kotor. Nggak mungkin kamu nggak lihat kotoran itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali orang yang nggak pernah datang di hadirat Tuhan. Pegang ini dan praktekin. Kalau kita lihat, jangan lihat orang, lihat diri kita. Jadi gini ya, teman-teman semakin kita belajar dan berjuang, itu bukan buat senjata kita ngedor-ngedor orang lain loh. Ini bahaya juga ini. Ini juga bisa jadi icip-icip dosa. Ketika Sheila, Yobel, Yudi, siapapun di sini yang semakin pintar dan bertambah hikmatnya, itu bukan buat kita untuk judge, untuk compare ourselves ke yang lain, our community ke yang lain gitu. Bukan. Tapi yang membuat kita tuh makin apa ya? Makin berjaga-jaga gitu. Tahu, oh diri gue nih. Kita udah bisa lihat nilai diri kita. Oh dulu gue begitu, sekarang bisa semakin lihat. Dan nggak mungkin sih orang nggak. Orang juga pasti bisa ngerasain. Tapi kiranya itu bukan keluar dari terpancar aura kesombongan kayak gitu gitu loh ya maksudku ya. Ya balik lagi tadi, itu pun kalau terjadi, Tuhan gak biarin kita menghadap Tuhan di hadirat Tuhan itu kelihatan. Pasti kelihatan. Kita aja yang mungkin kadang denial. Aku gak peka. Ya kenapa kamu gak peka? Bukan salah Tuhan kan ketika kita gak peka. Itu sih Yudi, semoga menjawab. Ya, thank you Kak. Memang terkadang kita dosa yang icip-icip ini agak sering loss. Terkadang berbicara soal menegur orang, biasanya kita akan lebih sabar dengan orang-orang yang ada di luar, teman-teman Iya. kita. Nah, tetapi kalau orang-orang yang ada di dalam rumah, Wah.
kakak atau mama. Aduh, itu bisa. Waduh, keluar aslinya ya. Oh, betul. Dan itu ujiannya setiap hari karena mereka yang kamu temui setiap hari. Betul, betul. Ya, Kak, betul. Aduh, itu pergumulannya hampir setiap detik, setiap menit, karena lihat terus. Iyalah. Apalagi kalau kita ada di rumah terus nggak kerja atau lagi nggak sekolah. Iya. Berarti Ya, itulah proyekmu gitu, Yudi. siap. Kayak kayak misalkan siapa di rumahnya adem-adem aja. Ya, aku lah ya. Aku di rumah nggak ada lah kesel-kesel. Tapi di kantor, wah ujiannya luar biasa. Apalagi hari ini mau sharing. Aduh Tuhan tolong. Itu bener-bener apa ya? Jangan sampai terucap kata-kata yang itu tuh udah sebenarnya udah di ujung lidah gitu. Tapi aku ini sharing malam ini bener-bener langsung harus dipraktekkan gitu. Kalau nggak belajar kita. Thank you Yodi Thank sharingnya you, Kak. Thank you. sama-sama. Oke, thank you Yudi. Mungkin sebelum itu kita foto dulu ya Kak, Oh iya, supaya boleh. nggak kelupaan. Nanti teman-teman yang lain yang udah